Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, meski di atas kertas Australia diunggulkan dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Grup C ronde 3, Indonesia siap berikan kejutan. Indonesia diharapkan memberi kejutan seperti Bahrain yang tundukan Australia di kandang. Oke, saya akan bicara teman-teman. Kira-kira ya apakah STY akan mempertahankan starting 11 dia seperti ketika kita saksikan bersama Indonesia menghadapi Arab Saudi. Hasilnya 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Memang masih menjadi tanda tanya. Karena STY ini kan sulit diprediksi. Ya. Dalam satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, bisa aja ada berbeda 1-2 pemain. Tapi ini adalah pertandingan penentuan. Mumpung Australia kemarin kena shock. Mental mereka di luar dugaan dikalahkan oleh Bahrain lewat gol bunuh diri Harry Sauter di menit-menit terakhir. Dan sekarang pasti Australia tentunya akan coba memanfaatkan kesempatan ini keluar menyerang. Udah pasti Australia akan menguasai permainan mereka akan lakukan ini. Pelatih mereka Graham Arnold akan menyuruh timnya bermain ofensif melawan Indonesia. Ya, tergantung sekarang STY untuk bisa meracik ya pola permainan, taktik, strategi. Dia lebih tahu dengan kondisi pemain ketika akan dimainkan, karena STY selalu ada kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh seorang pelatih seperti STY di bawah Mistar. Tidak diragukan lagi. Ya, di sana ada Martin Pas yang akan berdiri sebagai kiper utama. Artinya setelah mendapatkan hasil imbang, tentu di pertandingan kedua timnas kita menargetkan sebuah kemenangan. Karena jika timnas kita ingin minimal lolos ke round 4, artinya setiap pertandingan di kandang harus bisa dimanfaatkan. Karena kita punya keuntungan bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno yang kita tahu kapasitasnya sangat besar. Bahkan berita terakhir yang saya dapat bahwa tiket yang dijual sudah habis, artinya sold out. Tapi it's okay, paling tidak para pemain kita fight habis-habisan. Nah, inilah yang saya suka, artinya mindset dari para pemain kita. Tidak ada pemain yang malas sekarang yang bermain bagi tim nasional Indonesia. Ya, gak ada pemain yang cuma jalan-jalan. Ya, semuanya harus berlari, harus bergerak secara dinamis untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan menguasai bola. Ya, itulah konsep dari Sintayong. Jadi untuk pertandingan lawan Australia ini tentu pada saat kita bermain di kandang sendiri dan sekarang kita punya mayoritas pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, ya timnas kita punya peluang yang bagus untuk meraih kemenangan. Tapi yang saya harapkan, meskipun para pemain kita tampak percaya diri, tapi jangan sampai mereka overconfidence di atas lapangan. Karena Australia adalah tim yang sebetulnya lebih kuat daripada Arab Saudi. Tapi ada satu kelemahan dari tim ini, yaitu dari segi kecepatan. Yang penting main agresif. Buat para pemain Australia itu kaget, walaupun belum tentu juga Sintayong akan meminta para pemain kita langsung main agresif. Kan sulit sekali kita membaca isi pikiran dari Sintayong. Hebat kan ini pelatih kan? Seperti di pertandingan lawan Arab Saudi, saya sendiri tidak pernah menyangka dia akan memakai formasi 3-5-2. Ternyata dia pakai formasi itu yang menjadi formasi 5-4-1 pada saat bertahan. Nah, artinya nanti jangan kaget jika ada beberapa perubahan di line up. Dan juga jika nanti ada perubahan di formasi, ya inilah pelatih kelas dunia yang kita punya yang namanya Sintayong. Atau yang kita kenal juga dengan singkatan namanya STY. Luar biasa kan pelatih ini. Jadi seperti yang selalu saya katakan, saya ulangi lagi, percayalah kepada Sintayong. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan karena dia juga adalah pelatih yang berpengalaman. Membawa Korea sebelumnya lolos ke Piala Dunia. Jadi he knows the best, dia sudah tahu yang terbaik itu seperti apa. Ada keuntungan ketika kita kemarin imbang lawan si Saudi Arabia. Keuntungannya apa? Gue catat di sini ada 5 poin. Yang pertama, mental pemain naik, pasti. Mental supporter aja naik, lo ngerasain pasti diri lo sekarang lebih pede melawan Australia setelah kita melawan Saudi. Dengan melihat permainannya, pasti lo juga merasakan itu. Gue merasakan itu. Jadi selain pemain, supporter juga PD-nya naik, mentalnya naik juga, dan kita juga bakal lebih toh-tohan, kita bakal lebih kencang lagi. Bahkan banyak banget supporter yang tadinya nggak tertarik untuk ke stadion, tiba-tiba setelah ngeliat Saudi main bagus kayak gitu, langsung pengen datang ke stadion, ya nggak apa-apa juga. Nah, itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya, kita yakin kalau misalkan Saudi udah bisa kita imbangin, bahkan hampir menang yang tadi udah bahas, lawan siapapun kita siap sebenarnya. Lawan siapapun kita siap, karena levelnya udah di level Piala Dunia. Saudi selalu rutin di Piala Dunia,
dan kita bisa mengalahkan mengimbangi bahkan menyulitkan Saudi, diacak-acak sama pemain-pemain dari timnas Indonesia. Oke? Terus kita main di kandang sendiri, GBK. Serem banget GBK. Itu adalah menjadi tambahan motivasi untuk para pemain. Terus rumputnya juga baru, dan gue ngeliat ya kalau dari video sih gila, itu rumput keren gila, ada kotak-kotak kecil tuh tema rumputnya, dan kualitasnya bagus banget. Gue kemarin ngeliat ketum kita Pak Erick Thohir kesana survei, dan gue ngeliat videonya sih bagus. Kalau dari video gue nggak tahu aslinya gimana, tapi biasanya kalau dari asli lebih bagus dibanding dari TV. Kita kalau boleh berprediksi sekarang, Well. Oke. Indonesia Australia. Kemarin prediksi lu nyaris benar, Well. Apa tuh? Nyaris benar. Draw. Oh. Kemarin panel kita yang forum Indonesia Forum sebelumnya, Ya. itu Deddy Sulaiman benar tuh, dia yang 1-1. Benar dia. Terus Joy sama lu agak ini, ya draw bagus bilang gitu, tapi agak ragu. Deddy Sulaiman sama Adiani draw bisa nih. Nah sekarang dengan Australia. Australia dalam posisi terluka. Tapi bule Australia lawan bule Indonesia, kan gue nggak boleh pesimis. Jadi Mindsetnya harus berubah. Jadi menang tipis. menang tipis. Ya. Indonesia. Australia. Waduh, ini bisa dicolong nih videonya kalau Kan prediksi toh. menang tipis. Iya. Oke, Jadi kalau menang Australia- tipis sebenarnya 1 gol. Kalau Australia menang pun tipis menangnya. Nggak berani nebak skornya. Nggak berani. Oke. Jadi bayangin, hanya untuk imbang lawan Arab dan main bertahan, dikurung hampir sepanjang permainan, apalagi babak kedua, itu kita butuh 9 naturalisasi. Itu satu. Yang kedua, padahal Arabnya, seperti Mancini bilang usai pertandingan, dia bermasalah juga dengan kualitas pemain Arab di tim nasional, karena kebanyakan pemain tim nasional Arab ini cadangan di klub. Di liga mereka. Di liga mereka tuh cadangan, kurang menit bermainnya. Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan, kita butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Ya, Pak. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku tak gentar menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Australia. Perbedaan mencolok terjadi dari dua negara yang memiliki posisi ranking FIFA yang sangat jauh. Timnas Indonesia berada di posisi 133 serta Australia berada di posisi 24. Tak berhenti di situ, di atas kertas pun Timnas Indonesia hanya menang 1 kali dan imbang 3 kali dari 16 kali pertemuannya dengan Australia. Bahkan soal pemulihan, Timnas Indonesia dirugikan karena perjalanan panjang Jeddah Jakarta yang dilalui tim beberapa jam setelah bertanding pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 kemarin. Kami habis bertanding lawan Saudi kemarin dan langsung kembali ke Jakarta. Pemain pasti merasa lelah, jadi jujur belum tahu bagaimana staminanya, pulih dengan baik atau tidak, kata Sintayong. Sintayong mengakui Timnas Indonesia akan tampil lebih baik dibandingkan saat menahan imbang Arab Saudi 1-1. Tapi secara performa, pastinya akan lebih baik dibanding saat melawan Arab Saudi. Secara stamina dan performa pertandingan akan lebih baik dibanding sebelumnya, kata Sintayong. Sintayong pun melihat perbedaan usia dari Timnas Indonesia dan Australia yang cukup jauh. Di mana Timnas Indonesia memiliki usia rata-rata 23 tahun dan Australia 26 tahun. Memang sekarang rata-rata umur Timnas Indonesia 23-an, menurut saya melakukan regenerasi sangat baik untuk Timnas Indonesia. Daya juangnya pun berbeda, kata Sintayong. Namun Sintayong mengakui hal ini menjadi kelebihan Timnas Indonesia saat menjamu Australia malam nanti. Australia rata-rata umurnya 27-an. Mungkin kami punya perbedaan pengalaman, tetapi kami tetap punya energi lebih dari pemain-pemain muda ini, katanya. Bagi kita sendiri, situasinya memang mau tak mau kita harus berkembang generasi, supaya bisa jadi tim yang baik dibanding sebelumnya, katanya. Gelandang Australia Aiden O'Neill mengaku sudah menyadari Timnas Indonesia sebagai lawan berat sejak sebelum pertandingan pertama lawan Arab Saudi. Australia akan jadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa 10/9 malam.
Pertandingan nanti akan jadi ujian berat bagi kedua tim. Australia yang baru menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain mencoba bangkit dengan menghadapi Indonesia yang tengah percaya diri usai menahan Arab Saudi 1-1. Ketangguhan Indonesia tersebut rupanya diakui Aiden O'Neil sebelum pertandingan pertama grup C dimulai. O'Neil menyadari skuad Garuda bisa merepotkan Arab Saudi. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kami sudah menduganya sebelum hasil melawan Arab Saudi, ujar Aiden O'Neil kepada ESPN. Pemain klub Belgia Standard Liège ini menuturkan untuk mengalahkan timnas Indonesia, The Socceroos perlu mendapatkan momentum sejak awal pertandingan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan kami harus melakukannya sejak awal untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tutur O'Neil. Berita selanjutnya, timnas Indonesia tantang Australia malam ini, begini prediksi Bung Towel. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia saat ini sedang mengalami kepercayaan diri tinggi usai bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Meski demikian, tidak membuat alasan bagi Bung Towel untuk melayangkan prediksi kemenangan bagi skuad Garuda saat menghadapi Australia. Melalui kanal YouTube Sport TV Indonesia, Bung Towel mengungkap prediksinya untuk pertandingan timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara hasil, positif, patut diapresiasi. Cuman secara bola, kita harus berpikir, ujar Bung Towel. Bahkan, sebelumnya, Bung Towel ini sempat memberikan apresiasi dengan raihan 1 poin yang didapat usai bermain melawan Arab Saudi. Menurutnya, hasil imbang patut diapresiasi dan disambut luar biasa mengingat reputasi sepak bola Arab Saudi jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa itu kita anggap positif? Kenapa disambut luar biasa? Berarti kan kita menganggap reputasi Arab lebih tinggi, reputasi sepak bolanya, sambungnya. Bung Towel mengakui bahwa kepercayaan diri Indonesia naik setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi. Namun, pria yang memiliki nama lengkap Tommy Welly itu menegaskan satu hal. Bahwa timnas Australia baru kalah dari Bahrain, maka ada kemungkinan tim asuhan Graham Arnold itu akan bermain lebih agresif dan kemenangan harga mati bagi mereka. Apa nggak bahaya Australia abis kalah sama Bahrain, jadi lebih bahaya, ujarnya. Ditanya prediksi skor timnas Indonesia vs Australia, Bung Towel menyebut bahwa Australia akan menang dengan poin tipis. Australia dalam posisi terluka, tapi bule Australia lawan bule Indonesia, kan gua nggak boleh pesimis, jadi mindsetnya harus berubah, jadi menang tipis, Australia, kata Bung Towel. Namun, Bung Towel mengaku tidak berani menebak skor timnas Indonesia vs Indonesia. Kan prediksi toh, nggak berani tebak skor, nggak berani, katanya. Sementara itu, pengamat sepak bola lain yang juga diundang dalam podcast tersebut, yakni Bung Henry menebak skor 2-0 kemenangan untuk Indonesia.